datang. Saya ucapkan kepada teman-teman dari UKM apa kemarin namanya, lupa aku. LS Mata ya, LS Mata dari Pertanian Unilas telah datang di Anugerah Jamur Tiram Lampung. Kalau di sini khusus jamur tiram. Alhamdulillah ya, semuanya ada berapa orang ini? Ya, 40 orang. 40. Pas. Jangan kira-kira nanti berangkatan 40, pulangnya nambah apa kurang kan kita nggak tahu. Insya Allah ya 40 ya. Ya, kalau dekat 40, nanti kalau bisa pulang juga 40, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kayak mana perjalanan tadi bawa motor ke sini? Seru. Udah ada yang pernah kesini apa yang udah ada, belum pernah kok tahu-tahu di sini ada beginian gitu. Tapi di luar daerah. Iya. Luar daerahnya mana, Natar? Paling jauh? Garut. Bogor. Jonggol, betul lagi nggak? Paling jauh Garut sama ini. Di Garut kayaknya banyak kayak ginian. Iya. Nah, ada apa ya? Paling jauh Garut ya. Kalau yang dari Sumatera? Dari Lampung semua. Lampung Selatan, ya saya juga dari Kabupaten Lampung Selatan. Ya itu sih, selamat datang di sini. Harapannya nanti teman-teman bisa belajar, ambil ilmunya, apa yang ya kami akan berusaha menyampaikan apa yang kami tahu ya ilmunya ya. Mungkin dari teman-teman di sini juga dari pertanian ada yang sudah tahu jamur tiram, mungkin lebih tahu ilmunya ataupun ada trik yang lain, nggak masalah itu kan. Kadang kan namanya orang-orang beda-beda ilmunya gitu, cuma kan diambil mana yang bagusnya gitu. Ambil, syukur-syukur nanti kalau belum tahu ataupun itu bisa ditambahin ilmunya, bisa diterapin kan. Kalau di pertanian kan biasanya bisa masuk langsung ya. Kali aja ada yang bantuan dari ini kampus kan, bisa nyoba. Kalau nggak ada modal gitu. Ya harapannya itu sih, nanti teman-teman bisa belajar. Ya belum tahu ya namanya. Perkenalan nama saya juga Haji namanya. Aku juga dari Unila sih, cuman bukan dari pertanian. Nanti sama Pak Narto juga, ini sudah namanya Pak Narto, yang lebih expert lagi, dia lebih sepuh di sini, lebih paham tentang dunia penjamuran. Nanti mungkin ya terserah sih, nanti teman-teman bisa langsung semuanya mencatat atau memperhatikan, ngumpul, bisa dilihat proses proses dari mulai awal buat backlognya sampai nanti ada panen di belakang juga. Harapannya bisa dilihat kayak mana sih prosesnya kalau di sini. Mungkin kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya bisa Pak Nartonya yang bisa ngejelasin lebih detail. Nanti aku juga bisa bantu yang lainnya. Mungkin ada ini kemarin bahasa juga ya, asing lagi lah di medsos, di Google, di Map, di YouTube banyak. Tapi karena adik-adik prakteknya di sini, teori di sini, yang ngikutin teori di sini. Karena jamur itu beda guru, beda ilmu, ukurannya tidak baku. Dia ngikutin suhu iklim. Idealnya kan kalau jamur tiram itu mungkin nanti yang tinggal di Bogor udah pas. Itu suhunya kan 28, dan kita di atas permukaan laut ini 800 meter kurang lebih itu, jadi suhu kita pas. Jadi perlakuannya dan tata caranya kita menggunakan lingkungan yang ada. Jadi idealnya di jamur tiram itu seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah panas pun bisa. Seperti kita juga bukan di Palembang, di sana suhunya 32 derajat celcius, tapi bisa kita rekayasa. Nanti kita di sini kita semua ngelihat cara prosesnya, yaitu dari bahan media jamur tiram, terus pembuatan media dari segi pengadukan, pembuatan backlog, dari sterilisasi, inkubasi, dan sampai yang terakhir di panenan atau di packingan. Yang pertama yaitu bahan-bahan yang perlu digunakan yaitu di jamur tiram serbuk kayu. Pada intinya serbuk kayu itu semuanya bisa, dari pohon apapun bisa, tapi kita kan cari yang maksimal, jaga kualitas, kita pakai serbuk kayu gergaji kayu karet. Nah, karena kenapa kita pakai kayu karet? Karena kayu karet itu kan ada getah. Nah, getah itu sebagai perekat untuk tingkat keawetan dari media itu sendiri. Nah, kalau di tempat lain tuh bisa menggunakan kayu-kayu lain, itu biasanya ditambah dengan kapur bangunan atau bahan-bahan gipsun, itu hanya untuk perekat.
Sedangkan di kayu karet sendiri itu adalah bahannya udah memenuhi persyaratan. Dan di sini kita nanti ada campuran seperti katul. Katul itu limbah padi, dedek, ya, itu sebagai nutrisi. Campurannya dengan air sama air kapur, itu menurunkan zat asam, karena zat asam itu kan dari air hujan. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang detail nanti kita sambil jalan, sambil praktek, sambil masuk ruangan yang kita kunjungi, nanti yang belum jelas bisa ditanyakan. Dan terakhir nanti kita bisa diskusi tentang, ini kan kewirausahaan ya, nah itu bisa diskusi mungkin di taman ngobrol kita sampai seperti biasa. Dan ini adalah trip yang sudah sekian kali ya Mas ya, jadi dari SD sampai mungkin habis ini kayaknya malah Hayati yang masuk. Mungkin itu aja dari saya, mungkin nanti dilanjut di tempat praktek langsung. Mungkin itu kita langsung ke tempat produksi. Misalnya ini habis kita manfaatkan jadiram. Nah, ini adukannya ini kan skala besar. Jadi untuk 100 kilo serbuk itu dibutuhkan campuran 20 kilo kapur. Ya. Ya. 100 kilo apa bro? air yang kita pakai itu adalah air kapur. Airnya campuran kapur ini dan air. Itu 2 kilo. 2 kilo air kapur. 2 kilo. Yang 20 kilo kan kapur. Airnya kita kira-kira sekitar 70%. Jadi kita kira-kira kalau kita pegang seperti ini, dia merekat, dia udah cukup. Seperti orang aduk semen, itu kan nggak ada takaran, seperti kira-kira. Nah, kalau dari sebentar juga kan sudah ada kandungan air. Dari masa disesuaikan. Pokoknya kalau kita kepal dia sudah tidak rontok, artinya udah cukup kandungan sekitar 70%. Nah, kita aduk seperti ini, kita ayak, jadi memisahkan sampah sambil merasakan adukan. Jadi kita lihat cara pengatukan. Kita adalah secara manual, karena kita memanfaatkan tenaga kerja. Ini kalau lebih modern kan seperti mesin. Ajar bro. Adukan tidak pakai waktu. Pokoknya sampai rata dan titik terakhir itu diayakan. Ini seperti saya sampaikan tadi, beda orang, beda perlakuan ya. Jadi kalau kita ini sekitar ini ya dan kos. Jadi nggak dari pabrik kita sudah terpenuhi. Ada lagi yang tanyakan? Kita melihat ini ya. Jadi bisa nyampaikan ya. Kawannya dipoto dari pencitraannya. Ini fungsinya untuk nutrisi, untuk makanan jamur. Rempiak ya weh, itu dedek. Dedek. Mana ya? Maya arek itu.
benang di dalam plastik, kita press. Mungkin ada yang bisa lihat ke sini cara pressnya. Bang Aji semana ini. Ini semuanya berarti 1,3 kilo. Iya, kurang lebih Rata, ada yang rata-rata. 1,2 rata-rata. Oh, ini plastik apa ya? Plastiknya pegannya berapa mas? 17 kali 30. 17 cm kali 35 cm. Ini udah tahan panas. Oh, tunggu jangan diambil yang panas. Ya, tahan panas. Nah, turun, kuat. Enggak ada tenaga. Ya, Dari sini. Ayo, Pak. Ini dulu. tutup dulu. Kuat. Itu kuat. Ini proses pengepresannya kurang lebih seperti ini ya. Ini karena gergernya kurang kuat, dia harus padat. Karena jamur tiram itu kan intinya di kayu, kayu itu kan padat. Nah, ini harus padat, beratnya itu 1,2 sampai 1,3. Rata-rata semua 1,2 sampai 1,3. Ini namanya tadi mintanya media deadlock namanya. Nah, mau coba? Habis ini nanti ditutup dengan karet, diikat. Setelah dipres itu diikat. Nah, setelah diikat, nanti masuk ke oven. Di oven ini kurang lebih 8 jam sampai suhu 100 derajat. 8 jam, kurang lebih 8 jam. Tergantung ampere itu sampai 100 derajat. Sampai sini ada yang tanyakan? Cukup? Bengker. Bengker. Nah, seperti ini. Udah selesai open. Jadi di Itu yang open kemarin produksi. Nah, ini yang kemarin. Jadi produksi hari ini di open nanti malam, bongkarnya besok pagi. Jadi produksi kita berapa mas? 3.000? 3.600-an per hari. Produksinya. Maksimal sih bisa 4.000 cuman Tanya lagi? Inokulasi. Iya, pemilihan benih. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita geser ke belakang. Kalau ditabur, ada semacam ring atau cincin. Nah, seperti itu. Terus dikasih koran. Nah, seperti itu. Dari sterilisasi tadi, dibuka, karetnya diisi. Ini kan diremes ya, biar hancur. Nah, ditabur. Kurang lebih 1 sendok teh. Nah, ini bisa jadi 60 media, 60 backlock. Nah, setelah dikasih itu ada kasih kayak ring, bisa pakai paralon atau bambu, harus kita daring khusus. Nah, setelah itu ditutup koran seperti itu. Bisa ditutup koran, bisa ditutup dengan kapas ataupun kain. Nah, tergantung selera dan efisiensinya. Harga berapa? 8.000. 8.000. Kita dari Jawa, dari Jawa. Kalau Cianjur. Cianjur ini. Sebenarnya kita pernah bikin sendiri karena waktu yang tidak sampai ada jelas. Karena waktu, jadi kita Pegang. ya. Kita ke ada pertanyaan sampai sini? Ya. Oh, banyak.
banyak. Di daerah Waikandi, Karanganyar itu banyak. Labuan Dalam banyak yang di situ. Bahkan dulu kita tidak pernah di situ. Nah, cuman karena waktu yang nggak berbeda, Skalanya juga masih nggak terlalu ya, jadi kita ambil praktisnya aja begini. Jadi kita ini ya di ruang inokulasi ini steril. Jadi setiap yang masuk ke ruangan disemprot dengan alkohol 70% untuk memastikan bakteri. Jadi yang bekerja itu 10% yang semua. Makanya kan pekerjanya banyak, jadi harus cepat selesai. Ada pertanyaan? Itu kan penatannya kita kalau misalnya Bisa. Kalau berdiri itu menyita tempat. Nah, kalau miring itu kapasitasnya lebih besar. Dan kita semua ini kalau berdiri dulu cuman mencakup 200.000 kurang lebihnya. Sekarang miring untuk efisien tempat jadi hampir 300.000 ya. Hanya itu. Ada yang tanyakan? Iya. Oh, untuk pertumbuhan jamur nanti kita di sesi terakhir. Ada lagi tanya? Kalau udah cukup kita masuk ruang. Ini yang saya jelaskan tadi. Ini kemarin baru diisi bibit benih F2-nya. Nah, kalau dia bertanda keringat seperti ini tandanya jadi lembab. Ini tandanya jadi kalau ada keringat. Ya. Ini di sini selama diinkubasi itu selama 30 hari. 30 hari. Jadi ini mulai hari kemarin, ini 2 hari kemudian akan tumbuh putih namanya miselium. Miselium. Nah, miselium itu dari benih kedua tadi, dia bergerak ketemu media. Nah, yang ini udah separuh, ini dari tanggal 25. 25 sekarang tanggal berapa? 29. Nah, 5 hari itu udah separuh. Bulannya sebulan aja. Oh, bulan 4 ya? Udah 1 bulan. Ya kan tadinya kan warnanya coklat tuh. Ya. Tapi kan dia lama-lama jalan. Ini namanya miselium tadi tuh. Iya. Miselium jamur. Kayak bisa putih semua itu ya karena butuh proses lah ini. Ya. Mana ini? Ini jamur, sebenarnya jamur. Kita sebut jamur oncom. Ini bakteri. Nah, betul. Jadi yang saya sebut tadi, jadi bakteri ini di mana-mana. Jadi jamur juga bakterinya banyak. Termasuk ini, termasuk bakteri. Tapi ketika kita bisa perawatan, ini ketika mati bisa jadi pupuk buat tiramnya itu sendiri. Pengambilannya kalau ini kita congkel, kita buang. Kalau itu nggak gagal ya? sebenarnya nggak gagal. Cuman kalau kita kan, nah kita kan bisnis. Jadi kalau untuk bisnis kita ada namanya sortir di sini. Nah, jadi setiap ada pembelian atau keluar itu kita selalu sortir. Jadi yang 99% ya Mas ya, 99% itu yang berangkat. Quality controlnya yang bagus kirim. Nah, jadi untuk yang kena bakteri, yang gagal, kita produksi sendiri, kita budidaya sendiri. Jadi kan ada asap, nah, itu namanya spora, gasnya itu. Nah, kalau di inkubasi nggak seberapa, nanti yang banyak itu di budidaya. Nah, bakteri. Jadi miselium ini kalah, ini seperti ini. Ini cuma 0. Ya, ada yang ini kan warna hitam. Ini biasanya di serbuk itu ada campuran apa ya, semacam minyak apa-apa. Kan kita serbuk itu dari industri. Nah, biasanya ada tetesan oli, ada minyak, dan seperti itu. Biasanya hitam. Kalau dia hijau, itu namanya bakteri Trichoderma, itu dari bibit, dari F2-nya. Kalau udah gitu udah nggak bisa dipakai ya? Tidak bisa. Kita bisa daur ulang sih, bisa di open ulang, tapi untuk dijual kita untuk produksi sendiri aja. Ini kita quality controlnya benar-benar ini. Nah, ini yang hijau. Nah, ini Dharma yang kalau petani sebut ini buto hijau katanya. Petani jamur pasti ngomongin. Kalau kuning ini biasanya dari serbuk. Kan pengadukan itu nggak 100% rata kan. Nah,
biasanya itu hujan asam tinggi pas air hujan kayak di depan tadi itu, mungkin pas dia di pojok apa dia nggak bisa merata air kapur. Nah, jadi ini ya sedikit saya sampaikan. Jadi kalau ada yang lihat di media lah yang jelas ke budidaya yang lain, kita teorinya ini 0, loh, kita pakai lebih praktek karena jamur ini beda tempat, beda perawatan, beda perlakuan. Suhu ini kan berubah-ubah, apalagi pancaroba seperti ini. Jadi kita kayak pH air aja kita udah nggak pakai. Kayak suhu ini sebenarnya ada ukurannya, cuman karena cuaca udah nggak menentu, jadi kita pakai cooling aja semua. Situasional. Nah, dulu kita pakai semua itu ketika cuaca masih kondusif, masih bisa terkontrol. Sekarang kan nggak bisa. Nah, kalau ditanyakan, jamur ini kurang lebih kayak tempe, Pak. Kalau pernah ada yang tempe itu kan prosesnya kayak gitu ya, bikin kan. Tempe itu kan tadinya juga kayak unik kan. Lama-lama dia bisa berbentuk seperti gumpal gitu. Kurang lebih itu. Makanya kayak tadi ada sebutan moncong segala macamnya karena prosesnya kurang lebih gitu, ada perbentukan mirip ya. Mirip-mirip. Kalau jamurnya dia akan penuh. Udah? Kalau udah kita ke ruang. Nah, mesin ini udah penuh. Kalau udah penuh seperti ini artinya udah 100%, udah siap dipasarkan. Jadi ini masuk ruangan budidaya disebut dengan kumbung jamur. Kalau kumbung budidaya kita tahu namanya kumbung jamur. Nah, ini ruangan ini kapasitasnya 15.000. Jadi kita ada 8 kumbung. Nah, kalau ada yang ingin tahu ukurannya di sebelah ini ada data. Ini tinggal foto aja. Itu ukuran kumbung dan isinya. Jadi kurang lebih kita hampir 200 ribuan. Nah, ini tadi kan ada itu tuh, ada korannya sama ring. Nah, kalau sudah masuk ruang kumbung budidaya, koran itu copot. Nah, kalau kita telat nyopot juga dia akan tembus dengan sendiri. Cuman jamurnya tidak bisa maksimal, terhalang oleh ring. Nah, setelah ini kita buka ringnya, dia akan tumbuh seperti ini. Ini namanya pinhead. Nah, tumbuhnya jamur. Semayan jamur ini pinhead. Pinhead. Jadi ini ya, jamur ini kan tumbuh nih. Ini besok, nanti sore ini udah seperti ini. Ini pinhead ini nanti sore seperti ini. Ini nanti sore udah seperti ini. Ini besok panen. Kalau nggak dicopot juga ya, jadi gini, setelah ini panen kita petik, untuk tumbuh lagi itu butuh waktu 12 sampai 15 hari tergantung kelembapan. Untuk budidaya, jadi kelembapan ini butuh 80%. Untuk cahaya dia butuh 40% dan gelapnya 60%. Seperti inilah kurang lebih. Jadi kan ini bisa dipanen. Karena untuk tumbuh 12 hari sampai 15 hari, karena di sini tumbuh, makanya di sini yang dipanen. Jadi kontinu tiap hari panen. Prosesnya seperti itu. Jadi kalau kita cuma punya satu, ya harus setengah bulan lagi kalau nunggunya. Tapi kalau kita punya minimal 1.000 atau 500, sudah tiap hari panen. Kayak di sini kan jumlahnya udah 100 ribu, jadi tiap hari kolam lagi. Nah, umurnya ini cuma 3 bulan atau 100 hari. Nah, ini ya dibuang ganti yang baru. Ini tani manja, karena dia petani jamur ini nggak kepanasan, nggak kehujanan. Ukurannya nanti lihat di packingnya. Nah, kalau ini kita kan untuk panen ngikutin orderan. Jadi pasar kita Batam, Liwa, sama lokalan Gintung ya Mas ya. Gintung, tukang krisis, tukang sate, itu variasi permintaannya. Kalau tukang sate itu minta yang lebar-lebar. Sate jamur. Ada. Ya ada nugget jamur, ada rendang jamur, crispy jamur. Iya, yang tahu cuma jamur crispy. Nah, banyak. Jadi pelanggan datang ke kita, jadi kita panen sesuai dengan orderan. Kalau Batam itu biasanya mintanya yang agak muda-muda. Jadi tiap hari jamur ini naik pesawat. Orangnya cuma nganter aja. Nganter aja. Ada yang tanyakan? Pak, itu pernah
Pernah. Kalau minimal itu sekali kegagalannya itu ya, itu sekali. Dia biasanya ada bakteri seperti tadi. Sebenarnya yang masuk ini kan sortiran. Yang sortiran tadi itu masuk ke ruangan kita ini. Makanya boleh kita. Jadi banyak kendala. Terus Itu ada yang dari langsung end user juga ada, kayak yang sate ini ada langganan sate ini